susah memahami dan susah mengamalkan. Memahaminya saja susah, apalagi mengamalkannya. Jadi ketika kita bicara takdir, memang Nabi sudah mengingatkan jangan terlalu membahas terlalu dalam takdir, nanti bisa berbahaya. Takdir itu kadang kita, loh kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa kita berusaha? Soalnya tidak perlu berusaha, dan kan sudah takdir. Bahkan kalau yang fatal itu kan sampai, loh kalau semua sudah ditakdir Allah, kan maksudnya tidak ada yang masuk surga, tidak ada masuk neraka, semua mana takdirnya Allah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tag dalam apa namanya, dalam hadis bahwa ketika ditanya apa itu iman, apa itu Islam, nah ketika ditanya apa itu iman, Nabi oleh malaikat Jibril, Nabi kan menjawab antum minabillahi wa malaikatihi dan seterusnya, yang wabil qadri khairihi wa syarrihi, nomor 6-nya itu yaitu iman terhadap takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Sebenarnya baik, kita sebelum menjelaskan khairihi wa syarrihi, dulu takdir itu kadang ada bagi dua, qadha dan qadar. Tapi ada juga ya pokoknya qadha dan qadar itu sama. Tapi kalau memang harus dibedakan, maka qadha itu adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah ketika zaman azali. Sebenarnya mengatakan zaman azali juga tidak kurang tepat ya, karena kan azali itu kan sebelum ada makhluk, artinya sebelum menciptakan sesuatu, sebelum menciptakan sesuatu. Nah, waktu itu kan termasuk makhluk yang diciptakan, sehingga kalau zaman diterjemahkan waktu, maka zaman azali kurang tepat. Tapi kalau untuk mengharap masa di mana Allah belum menciptakan makhluk, nah itu namanya azali. Nah supaya gampang ya, zaman azali, zaman di mana Allah belum menciptakan sesuatu, itu azali. Tapi kalau zaman dikatakan dimaknai sebagai waktu, ya kurang tepat mengistilahkan zaman azali. Tapi tentu untuk memudahkan pemahaman. Nah, ketika zaman azali, Allah itu sudah menulis semua apa yang, bukan menulis apa ya, sudah menetapkan semua yang apa yang Allah tersebut. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk, termasuk lauhul mahfuz diciptakan, apa yang waktu itu disebut qadha-nya Allah, ketetapan Allah di zaman azali, itu tertuang di tulisan di lauhul mahfuz. Ketika tulisan itu diterapkan terjadi pada makhluk, maka namanya takdir. Nah, di sini tetap orang masih sulit. Bagaimana menyikapi sikap kita terhadap takdir itu? Ada sementara ulama memberi apa ya? Memberi solusi lah dengan membagi takdir itu ada dua. Kalau itu ada dua. Ada takdir apa namanya? Mubrom, ada takdir mu'allaq. Jadi takdir mubrom itu ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah oleh usaha manusia sama sekali. Jadi makhluknya Allah berusaha seperti apapun, tetap takdir itu berjalan, karena tidak ada peluang untuk bisa merubah ketetapan itu. Ada yang takdir itu mu'allaq, yaitu apa? Allah semacam memberikan opsi, apabila kamu melakukan ini, kamu akan begini, hasilnya takdirnya akan begini. Kalau kamu melakukan yang lain lagi, takdirnya akan seperti ini. Nah, itu tentu untuk membantu memberi solusi terhadap manusia, bagaimana sikap kita terhadap takdir itu, sehingga apa namanya, ini sudah sedikit memberi gambaran bahwa takdir itu ada yang mubrom, yang tidak bisa diubah-ubah, ada yang mu'allaq. Tapi sampai sini masih belum clear, karena ulama tidak memberikan apa namanya, pembagian yang jelas, mana yang mubrom, mana yang mu'allaq.
Sehingga sama saja akhirnya. Loh kita atau mu'alak. Apakah kalau sakit itu bisa sakit itu mubrom atau mu'alak? Ataukah rizki itu mubrom atau mu'alak? Jodoh itu mubrom atau mu'alak? Itu kan ulama tidak memberikan mana yang mubrom, mana yang mu'alak. Nah di sini sampai di sini justru ya sama saja akhirnya, tidak menimbulkan tidak memberikan solusi yang jelas. Nah sehingga sebagian ulama, nah pengembangannya dari itu begini beri penjelasan, dan ini saya lebih setuju, saya lebih cocok dengan yang ini. Apa yang di zaman azali yang disebut dengan qadar tadi itu mubrom, artinya Allah kan tidak pada konteks, tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang ada di ilmunya Allah yang kita sebut qadha tadi itu semua mubrom. Nanti kejadiannya seperti itu. Nanti ketika turun di Lauhul Mahfuz, di kitab di Lauhul Mahfuz catatan nah itu malaikat membacanya di situ sebagai SOP-nya malaikat lah kasarannya. Malaikat membacanya di situ. Nah di situ tertulis kalau seperti ini nanti kamu begini. Itu SOP-nya malaikat. Misalnya ketika saya sakit atau ada orang sakit, itu kan kalau berobat ke sini diberikan kesembuhan. Nanti kalau saya berusaha berobat sendiri, malaikat membantu. Ya Allah tentu saja yang memberikan. Atau misalnya untuk malaikat patokannya malaikat maut, kalau dia tidak berobat mati, berarti tugasnya malaikat maut nanti ketika orang yang tidak berobat mencabut nyawa. Jadi semacam SOP-nya, ya ini bahasa sederhananya, SOP-nya malaikat. Jadi yang tahu ini mu'alak, ini mubrom, itu malaikat. Persepsinya malaikat kan? Persepsinya malaikat. Sebagai panduan, yang tukang memberi rizki, malaikat Mikael ya. Itu ada panduannya. Kalau dia bekerja seperti ini, rizkinya seperti ini. Kalau begini, itu takdirnya Allah. Tapi masih di Lauhul Mahfuz tertulis beberapa kemungkinan, tergantung usaha yang dilakukan atau ikhtiar yang dilakukan manusia. Nah malaikat akan mengacu ke tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Nah tahun ini bagaimana? Nah itu bocoran dari jin-jin itu. Nah terus, bagi kita manusia, kita kan tidak tahu mana yang mubrom, mana yang mu'alak. Manusia tidak tahu. Yang tahu itu malaikat. Ya sudah kalau begitu, bagi manusia, bagaimana? Kalau bagi Allah semua kan mubrom. Kan misalnya orang ini nanti kalau sakit, terus dia berobat, terus sembuh. Toh itu Allah juga di zaman azali juga sudah tahu. Sudah tahu. Meskipun di Lauhul Mahfuz tertulis begini, tapi toh apa yang akan terjadi pun, apa yang dipilih oleh manusia pun, sedangkan yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu ya semacam diketahui oleh malaikat. Malaikat tahunya ya yang tertulis, tidak tahu mana yang mubrom. Ya sudah, kita anggap saja semua takdir mu'alak. Jadi kita masih bisa berusaha. Kalau kita sakit, ya bagaimanapun berusaha dengan semaksimal mungkin, ya berobat atau apalah, berdoa dan sebagainya. Itu berdoa termasuk. Nah itu kita harus mensikapi takdir bagi kita manusia itu ya sudah semua mu'alak. Surga neraka masuk surga, ya kita anggap itu mu'alak. Kalau kita baik nanti kita juga masuk surga. Itu dari bagi kita ya. Jadi sebenarnya kita anggap saja semua takdir itu mu'alak bagi manusia. Sebab yang ngerti mubrom atau mu'alak itu cuma malaikat. Kita tidak tahu. Sehingga bagi kita ya sudah, persepsi kita semua mu'alak saja. Itu. Nah sampai situ kalau saya melihat lebih tepat, lebih mudah, bukan entah benar atau tidak, tapi sikap terbaik kita bisa kita tunjukkan dengan cara seperti itu. Nah itu takdir. Watas luhu lan
patut member. Aidon halih maneh. 5 kedue barang ba'daha kang sakwuse hadil. Selain ini jadi dasar hikmah nomor 2, tapi juga pantas kalau ini juga jadi dasar hikmah nomor 3, arif nafsaka ilahi. Dan besok kita bahas atau hari Senin ya, karena YouTube channel YouTube ini hanya berlangsung setiap jam 9 pagi di hari kerja. Ya, sama ini kantor KUA. Bisa jadi ini menjadi dasar bagi hikmah yang nomor 4 nanti, arif nafsaka ilahi. Ya, tapi itu penjelasannya Imam Asy-Syarqi saja. Ka'annahu kaya sak temene Imam Athaillah. Iku kala ngendika sapa Imam Athaillah, Ibnu Athaillah. Iradatuka utawi kepinginan ira ayyuhal muridu he para murid khilafa ma ing nulayani barang selaima aradahu kang ngersakake ing ma sapa maulaka bendera ira Gusti Allah iku la tujdi ora maidari naf'an ing kemanfaatan seolah-olah dengan hikmah ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ingin menegaskan tadi kan itu iradatuka at-tajdida atau iradatuka al-asbab itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena apa? Kalau berbeda dengan irodahnya Allah. Keinginan kita, irodah kita, keinginan kita itu tidak akan berdampak apapun, tidak mempunyai efek apapun kalau tidak sesuai dengan irodahnya Allah. Nah, kira-kira begitu. Ingin berbicara seperti itu. Li'annahu sak temene kelakuan idza kana nalikane ana apa syawarikul himami kuwate kepinginan al-himamu tegese cita-cita as-sawa iku kang kuat, cita-cita yang kuat seperti saya kata tadi kan idhofah ini idhofah sifat ilal mausuf. Jadi sifatnya disebutkan. Kalau yang benar urutannya al-himamu as-sawabiku. Yang benar urutannya seperti itu. Tapi karena dibuat idhofah dibalik sawabikul himam. Nah, ini hanya menjelaskan asal usul katanya. Ai syari'ul taktsiri tegese cepete maringi bekas, maringi asar, maringi ya bekas fil asya'i ing dalem suwiji-wiji wahia utawi syawabikul himam iku kuwan nafsi kekuatane ati, kekuatane nafas allati tanfa'il kang dadi kelakon alaiha akan dadi kelakon teman-teman dilakoni nih sido dilakoni anha saking sawabikil himam
apa al asya'u pira-pira perkara. Jadi sawabikul himam itu sesuatu. Jadi ini, nah tadi kan saya menjelaskan bahwa himmah itu kalau mana dasarnya adalah niat sebelum terjadi apa jadi kerenteke hati yang kuat sebelum terjadinya amal. Itu secara umum kan seperti itu. Tapi yang disebut sawabikul himam bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Ini adalah apa ya? Kalau orang sudah punya sawabikul himam, nah ini seolah-olah setelah itu pasti terjadi. Nah setelah itu pasti terjadi. Sebenarnya seperti itu. Jadi sawabikul himam itu sesuatu yang dengan mempunyai sawabikul himam itu akan cepat terjadi. Nah ini ada hubungannya dengan yang kemarin itu makom tajrid itu. Jadi begini. Jadi alasannya Imam Athaillah menyusun hikmah yang ketiga ini adalah ada kekhawatiran orang-orang itu kan kadang yang di makom tajrid itu ngendikane itu kadang mantep saestu hatinya gini. Jadi apa ya? Memang sampai ada ungkapan begini. Ya, jadi Bismillah, Bismillah inda arifi billah. Bismillahnya orang yang makrifat kepada Allah iku bimanzilati kun indallah. Itu koyo-koyo menempati kata-kata kun dari Gusti Allah. Itu saking hebatnya. Jadi orang yang sudah arif billah, yang sudah makom tajrid yang kemarin pernah diterangkan, itu seolah-olah kalau orang seperti ini sudah bismillah itu sudah hampir pasti terjadi. Hampir pasti terjadi. Nah, ini yang terus dicegati oleh Imam Ibnu Athaillah itu. Imam Ibnu Athaillah. Sebab orang wah kalau begitu apa namanya yang menentukan itu bukan Allah, yang menentukan itu ya orang-orang arif, orang-orang ya kalau kita mendengar karomah-karomahnya para wali kan seolah-olah seperti itu. Nah ini dicegati oleh Imam Athaillah supaya tidak terjerumus kepada pemahaman yang seperti itu. Itu. Watakunu lan lamun ono apa sawabikul himmah lil wali liwaliyin kedue wali iku karomatun karomah iku karomatan karomah. Kalau sawabikul himmah itu dimiliki oleh seorang wali maka itu disebut karomah. Karena apa yang menjadi keinginan seorang wali itu koyo-koyo hampir tidak pernah tertolak oleh Allah. Hampir tidak pernah tertolak oleh Allah. Karena dalam satu hadis ya tentu bisa diperdebatkan. Jadi inna lillahi rijalan. Allah itu punya top orang-orang yang terpilih rijal. Ya. Gusti Allah itu kagungan orang-orang yang terpilih rajulun rijal. Orang-orang yang terpilih itu kalau sudah sudah bersumpah atas nama Allah, itu Allah sudah tidak pernah menolak, bukan tidak bisa, tidak pernah menolak, bisa menolak, tapi karena itu walinya Allah, kekasihnya Allah, itu sampai-sampai karena saking cintanya Allah terhadap rijal tadi, Allah tidak pernah menolak apa yang sudah disumpahkan oleh wali wahid tadi, orang yang sudah ma'rifat itu. Nah sehingga itu yang kemudian menjadi disebut karomah seperti itu. Yuqalu dan ketika apa sing tiga fa'ala kada bihimmatihi idza
idza wajjaha ilaihi fawajada. Dikatakan biyadihi iku taun bisa terjadi biyadihi kelawan tangane atau kekuatane murid. Jadi dia itu seolah-olah kalau sudah punya keinginan seperti ini pasti terjadi. Itu jangan sampai punya seperti itu. Himmah digambarkan tadi hirsul musta'ilatun. Keinginan yang menyala-nyala. Keinginan yang menyala. Wa innahu monggo sak tenemene kelakuan dawuh wa innahu monggo sak temene kelakuan. Jadi kadang seseorang itu terlalu yakin kalau sumur sudah benar-benar pada sudah pada makom fana, itu seolah-olah semua yang dikerentekan di dalam hati oleh murid yang sudah pada makom fana itu seolah-olah pasti terjadi. Seolah-olah gambaran dia takhayala tadi sing neng angen-angene dia, apa yang dikerentekan itu terjadi. Nah, iki terus ternyata tidak terjadi. Maka dia akan kecewa. Tadrikuhu ikut tadrikuhu nemu ing syai' la muhalah kelawan mesti. Jadi dia seolah-olah apa yang dia anggap pasti terjadi. Itu nah, engko nek ora terjadi tenan, dia akan depresi, terus mendatangi. Ya kalau yang didatangi misalnya padepokan yang bagus, ya lumayan. Ya, tapi kalau ternyata yang datangi terus tempat-tempat yang salah, terus didekati oleh orang-orang yang penuh maksiat misalnya, udah larinya ke narkoba, minuman keras, ini berbahaya sekali. Karena dia terlalu yakin apa yang diinginkan seharusnya terjadi. Nah, ini yang dicegah oleh Imam Ibnu Athaillah. Qauluhu wal idhofah utawi idhofah fi qauli sawabi kul himami fi qaulihi ing dalem dawe Imam Athaillah sawabikul himami nyatane dawa sawabikul himam iku min idhofatis sifati saking ngidhofahake sifat ilal mausufi maring mausufnya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi cara aslinya itu al-himamu as-sawabiku. Jadi sawabik itu menjadi sifat dari al-himam. Kamata Rio kaya oleh baleni fi qaulihi aswarul aqdari. Nah, seperti juga pada kata aswarul aqdari. Nah, kalau ini juga idhofah, tapi berbeda idhofah. Min idhofatil musabbahi, saking mengidhofahkan sesuatu yang disamakan bihi musabbabi dengan sesuatu itu li musabbihi
terhadap sesuatu yang disamakan. Jadi yang disamakan itu kan takdir, disamakan dengan tembok. Nah, tembok yang disamakan takdir, persamaannya itu tembok, terhadap tembok. Nah, seperti itu. Itu makolah. Jadi makolah yang ketiga, memang apa ya? Sebuah kehati-hatian, sebuah kehati-hatian supaya orang itu tidak terlalu apa ya. Nah ini kalau hubungannya dengan yang bawahnya, dawe yang bawahnya tadi, arek nafsakan, sumpakola arek nafsakan, supaya kita dalam bertindak itu tidak terlalu ngoyo. Sehebat apapun keinginan kita, tetap saja tidak akan keluar dari takdirnya Allah. Dari takdirnya Allah. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, kita harus menganggap semua takdir itu mualaf. Itu sikap yang positif. Baik. Kita harus berusaha memilih takdir yang baik. Takdir itu memang ya tadi lupa menjelaskan. Takdir itu memang tadi yang khairihi wa syarrihi, tadi cuma menerangkan takdir. Nah, sebenarnya takdir itu kan apa ya? Ya kalau disebut khairihi wa syarrihi itu kan karena persepsi manusia, persepsi manusia. Manusia mempersepsikan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu persepsi manusia. Jadi kalau yang sesuai dengan keinginannya, seleranya, dikatakan takdirnya baik. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, maka dikatakan takdirnya buruk. Sehingga kata khairihi wa syarrihi itu dari sudut pandang atau persepsinya manusia. Kalau dilihat dari persepsinya Allah, ya tidak ada khairihi, tidak ada syarrihi. Ya semua baik. Takdir Allah itu pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Tinggal sikap kita terhadap takdir itu. Sikap kita terhadap takdir itu yang menjadikan apakah takdir itu jadi baik atau tidak. Tidak semua, kalau saya contoh ekstrim, apa namanya, nikmat dan musibah. Orang akan mengatakan, oh karena nikmat itu takdir yang baik, kalau musibah takdir yang jelek. Ini persepsi seperti ini ya tadi, karena kalau dapat nikmat itu sesuai selera sehingga mengatakan takdirnya baik. Kalau dapat musibah itu kan tidak sesuai selera. Jadi mengatakan takdirnya jelek. Padahal tidak mesti seperti itu. Kalau yang dapat nikmat takdirnya dia mengatakan baik, ya itu maklum tidak perlu dijelaskan. Tapi kalau sebenarnya tidak mesti seperti itu. Kadang ada misalnya takdirnya wis top tenan. Kebetulan terlahir dari anak orang kaya, orang alim, kaya, baik, ya, artinya keluarganya sakinah, barokah, terus bawahnya anak, terus istrinya juga nurut, cantik, soleha, nurut, pokoknya sempurna. Terus dia juga punya pekerjaan yang baik, pokoknya bayarannya juga gede, atau kalau pengusaha ya sukses, anak juga nurut semua, disuruh sekolah, disuruh mondok, nurut semua, dan jadi alim semua anaknya, alimah semua anaknya. Nah, kita akan mengatakan kondisi seperti itu, wah ini takdir yang baik. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang yang berbeda dari Allah, belum tentu. Boleh jadi. Kalau salah loh ya, kalau salah mensikapinya, boleh jadi orang yang seperti itu terus dia lupa kepada Allah. Karena semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja, lupa kepada Allah, sehingga dia ya tadi seperti ketika dapat baik itu tidak tahu kalau itu jadi Allah, sehingga dia kurang bersyukur, sehingga dia tidak bersyukur karena taunya ini kan semua baik-baik saja, ya berarti dari saya. Bahkan kufur nikmat,
atau dengan musibah itu kita justru semakin jauh dari Allah, semakin apa yang bersuluk, ya itu berarti dua-duanya takdir Tuhan. Atau yang contoh ekstrim lagi, misalnya ketaatan, taat dan maksiat. Ya, kalau ditakdir taat kita pasti akan bilang baik. Kalau ditakdir kita maksiat, kita akan mengatakan itu takdirnya jelek. Padahal belum tentu seperti itu juga. Misalnya, karena kita orang yang diberi taat terus, kadang ada dalam hati kita itu meremehkan mereka-mereka yang tidak orang sholat atau sholat. Ini meskipun dia taat, tapi dia ada sebuah hadis. Ada orang itu amalnya hebat-hebat. Yang satu alim, muridnya banyak, mengajarkan ilmu luar biasa. Yang kedua orang yang pemberani, matinya aja fisabilillah, jihad fisabilillah. Ada yang satu lagi orang yang apa namanya ahli ibadah. Ahli ibadah. Nah, ketika orang ini mau masuk surga, seharusnya masuk surga karena dia alim satu. Tapi oleh Allah dimasukkan ke neraka. Dia protes, ya Allah, saya itu tiap hari mengajar orang, menyampaikan ilmu kamu, ilmu Allah. Saya dedikasikan hidup saya untuk mengarahkan ke yang benar. Mengapa kok saya tidak masuk surga? Oh, mengatakan kata-kata kamu bohong. Kamu itu belajar ilmu, kamu itu mempelajari sekian banyak ilmu, sampai hafid Al-Quran, sehingga disebut hafid atau hamil Al-Quran. Itu bukan karena aku, tapi karena kamu pengen disebut orang alim, pengen diundang kiai. Bukan karena tidak ada Allahnya di situ, tapi untuk dirinya sendiri, sehingga dia dimasukkan. Itu yang secara dohir kita akan mengatakan itu takdir baik. Ubin Al-Albani dia alim, santrinya banyak, ngaji. Termasuk orang yang jihad, matinya aja jelas-jelas ketembak misalnya. Itu belum tentu dimasukkan ke surga. Ketika ditanya, doa, saya ini kan ini saya matinya aja tertembak, kok tidak dimasukkan ke surga? Oh, kata kamu bohong. Kamu berjuang mati-matian bukan untuk supaya kalau kamu selamat hidup kembali kamu disebut sebagai pemberani. Kalau kamu mati supaya disebut sebagai pahlawan. Tidak ada karena Allahnya di situ, sehingga dimasukkan. Nah, kalau seperti itu kan yang tadinya ketaatan yang secara umum akan disebut sebagai takdir yang baik kan menjadi takdir yang jelek. Sebaliknya kalau orang maksiat, ya kalau orang maksiat takdir jelek tidak perlu dibahas karena jelas. Tapi sebenarnya kalau orang ini bermaksiat, terus dia menyesal dengan kemaksiatannya, dia ingin kembali, terus akhirnya membuat dia tawadhu, tidak pernah menganggap lebih tinggi dari orang lain. Nanti di apa namanya, di hikmah-hikmah berikutnya ada bahwa ibadah yang membuat dia itu merasa lebih baik dengan maksiat yang membuat dia itu merasa lebih rendah dari orang lain, itu lebih bagus maksiat yang membuat dia lebih rendah dari orang lain. Nah, sehingga ketika orang itu bermaksiat, itu belum tentu itu takdir yang jelek. Kalau disikapi dengan benar, maksiat itu bisa menjadi takdir yang baik. Apalagi dia mau bertobat, wah itu menyenangkan Gusti Allah saya itu, membuat ridho Allah. Gambarannya seperti sering digambarkan, ada orang berjalan memakai unta atau kuda lewat gunung pasir. Di situ bekalnya semua itu ditaruh di unta atau kudanya itu tadi, hewan tunggangan itu, yang makanannya, yang minumannya, yang bekalnya. Nah, suatu saat kelelahan, dia tidur di semacam bawah pohon itu, lupa tidak diikat atau gimana tadi.
Nah ketika tidur tiba-tiba ontanya itu atau yang ontanya itu padahal di gerah pasir. Nah, karena kalau ada angin kan jejaknya nggak ada kan. Mau lari kemana? Begitu belum mana? Padahal semua bekal ada di punggung onta itu tadi. Wah itu orangnya sampai gulung komen nyari, wah sudah kayak wis apa wis nggak ada harapan. Sana sampai hausnya saking laparnya itu sampai pingsan. Tiba-tiba ketika bangun itu ontanya yang bawa bekalnya sudah ada di situ lagi, bahkan dengan membawa bekal yang lebih banyak. Wah itu saya yakin ketika bangun dari pingsannya yang tadi orang, itu sudah bisa digambarkan betapa bahagianya. Nah kebahagiaan Allah melihat orang yang bertaubat itu melebihi kebahagiaan orang itu tadi. Nah ini kan bermula dari orang yang banyak maksiat bisa membuat ridha Allah ketika dia bertobat. Sehingga kata bil qadri khairihi wa syarihi itu sebagian lafal kemudian bil qadri kulli, tidak menyebutkan khairihi wa syarihi. Karena dari sudut pandang Allah semua baik. Ya, semua berarti semua takdir apapun wujud takdir itu dari Allah gitu. Nah, sementara kita menganggap yang jelek-jelek saja, yang tidak sesuai keinginan kita saja yang kita anggap sebagai takdir. Waqala arif nafsaka wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok hari Senin pada jam yang sama. Semoga Allah memberi kesempatan kita untuk bertemu di majelis ini lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.